Halo, kembali lagi di Awi Bercerita. Jadi hari ini aku mau menceritakan sebuah kisah atau sebuah cerita yang berjudul Lilin yang Tetap Menyala. Aku pertama kali curiga pada Raka sejak 3 hari sebelum tanggal itu. Ia terlihat terlalu rapi untuk seseorang yang biasanya hidup seadanya. Kemejanya disetrika halus, sepatunya disemir, sampai aku bisa berkaca di sepatunya. Bahkan rambutnya yang biasanya berantakan, kini malah terlihat sangat rapi, seolah ingin menemui penjabat. Besok aku izin pulang cepat, katanya sambil menatap layar ponselnya. Ada apa? Ada acara penting. Acara apa? Ia tersenyum. Senyum yang tipis, tenang, dan entah kenapa membuat aku sedikit curiga. Ulang tahun istri, ujarnya. Aku terdiam. Semua orang tahu Raka itu sangat mencintai istrinya. Tapi sejak setahun terakhir, ia jarang sekali menyebut nama istrinya. Seolah menyebutnya itu tidak boleh diucapkan secara sembarangan. Wah, mau dirayakan besar-besaran ya? Ia menggeleng. Seperti biasa, sederhana aja. Kata biasa dari mulut Raka itu terdengar aneh. Tidak ada yang biasa dari cara matanya yang berbicara. Keesokan harinya, pada ulang tahun istrinya, aku melihat ia membawa sekotak kue kecil. Tidak besar, hanya cukup untuk 2 orang. Di sisi lain, ada lilin angka yang dibungkus plastik. Aku tak sempat melihat angkanya. Ke rumah, tanyaku. Ia mengganggu, tapi tidak sempat menatapku. Kurang lebih, ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku tanpa alasan memutuskan untuk mengikutinya. Karena aku merasa sedikit janggal. Bukan menguntit, tapi lebih membiarkan langkah kami bersama karena rumahku dengan rumahnya di jalur yang sama. Hanya saja beda perumahan. Tapi anehnya, motor Raka tidak menuju ke perumahan. Ia justru berbelok ke jalan yang sunyi, yang dinaungi pohon kemboja. Dan entah kenapa, aku juga ikutan. Memang aneh, aku ini. Jalan yang ia lewati lama-lama menuju ke sebuah tempat, pemakaman. Aku berhenti di kejauhan, karena jantungku terasa berdegup kencang, seolah tak tenang. Aku merutuki diriku, seharusnya aku tidak melakukan ini. Apa yang kulakukan? Ini salah. Tapi karena rasa penasaran itu, aku ikut turun dari motorku lalu berjalan pelan, menyusuri pemakaman itu, mencari sesosok yang aku kenal. Dari kejauhan, aku melihat Raka. Ia berjalan pelan menyusuri batu-batu nisan. Tangannya menggenggam kotak kue seolah itu benda paling rapuh di dunia. Aku mengikutinya dengan jarak yang aman agar tidak ketahuan. Dan ketika ia berhenti, aku sedikit terdiam. Aku sedikit terkejut. Sebuah makam sederhana. Tanahnya bersih, dirawat dengan teliti. Di atasnya ada seikat bunga yang segar, seperti baru saja diletakkan pagi ini. Raka terlihat berjongkok. Dia mengeluarkan kuenya, meletakkan di depan nisan itu. Lilin kecil itu ia tancapkan dengan hati-hati, lalu menyalakannya. Selamat ulang tahun, katanya pelan. Suaranya tidak pecah, tidak bergetar, justru terlalu tenang. Seperti seseorang yang sudah lama belajar berdamai dengan luka. Aku merasa seperti penyusup di tempat suci. Raka duduk bersila di depan makam, lalu bercerita tentang hal-hal sepele, tentang hujan yang membasahi bajunya, tentang tanaman di rumah yang mati karena ia lupa siram, dan juga tentang dirinya yang belum terbiasa memasak sendiri. Aku masih pakai jaket yang kamu beliin, katanya. Yang warnanya kamu bilang bikin aku kelihatan lebih hidup gitu.
Dia terlihat menunduk. Aku tahu, yang terkubur di sana bukan hanya jasad istrinya, tapi seluruh dunia Raka yang dulu. Pantas saja aku merasa ia sedikit berubah di tahun ini. Ia memejamkan mata saat meniup lilin. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada nyanyian, hanya angin dan juga doa yang ia ucapkan dalam hatinya. Aku datang tepat waktu, seperti janjiku, ujar ia kepada Nisa itu. Barulah aku mengerti kenapa ia begitu rapi, kenapa ia membawa kue kecil, kenapa tahun ini senyumnya selalu tampak siap runtuh, tapi tidak benar-benar jatuh. Pantas saja ia terlihat berbeda, tidak seperti Raka dulu yang aku kenal. Baginya, istrinya tidak pernah benar-benar pergi. Bahkan ia tidak memberitahu kami. Ia hanya pindah alamat ke tanah yang lebih sunyi. Saat Raka berdiri, ia menatap nisan itu lama sekali, seolah menunggu jawaban. Tapi tetap tidak ada jawaban. Aku mundur sebelum ia melihat. Beberapa hal memang tidak perlu disaksikan bersama-sama. Aku pun segera pulang. Dalam perjalanan pulang, aku sadar ada orang-orang yang merayakan cinta dengan pesta. Ada yang dengan kado, dan ada yang seperti Raka, merayakannya dengan kesetiaan yang tidak pernah menyerah pada kematian. Dan sejak hari itu, setiap kali mendengar kata ulang tahun, aku tidak lagi hanya membayangkan lilin dan juga sebuah tawa, tetapi juga sebuah api kecil yang tetap menyala bahkan di antara nisan. Dan aku semakin mengerti